Shalom adik-adik, berjumpa kembali dalam Alif Talk Kids Channel. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa ya. Pagi ini kita akan siapkan hati kita untuk beribadah memuji Bapa Yahweh. Yuk berpakaian yang rapi, ajak papa mama untuk mendampingi adik-adik saat beribadah. Ibadahnya jangan sambil tiduran ya. Jangan sambil makan ataupun main handphone. Harus sungguh-sungguh ya. Selamat beribadah. Bapa Yahweh memberkati. Shalom adik-adik. Ya, berjumpa lagi dengan kakak-kakak di sini, dengan Kak Weli dan Kak Ali. Iya, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk kita mulai beribadah. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Bapa Yahweh. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa Yahweh, kami mengucap syukur untuk hari ini Engkau telah menyertai kami ya Bapa Yahweh. Sebentar kami semua, baik kami yang ada di sini dan anak-anakmu yang ada di rumah, akan memulai ibadah anak pada hari ini. Bapa Yahweh, Engkau menyertai dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa Yahweh. Terima kasih ya Bapa Yahweh, terima kasih ya Bapa Yahweh, kami bersyukur untuk hari ini Engkau memberkati kami semua ya Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa Yahweh, Beshem Adonai Yeshua Mashiach, kami siap memuliakan Engkau. Yuk adik-adik, kita mau angkat Shema Yisrael bersama-sama. Haleluya. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad Baruch Sem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad Baruch Sem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Haleluya, diberkatilah Bapa Yahweh semesta alam sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita akan memuji Bapa Yahweh. Setiap hari Bapa Yahweh itu yang termanis, Bapa Yahweh itu adalah Raja kita. Amin. Yuk kita angkat pujian ini. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis. Haleluya. Sambil tepuk tangan ya adik-adik ya. Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu
pujian ini ya. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Haleluya. Ya, kita akan terus memuji Bapak Yahweh. Hodulah Yahweh kita. Yahweh kita kile olam kasto. Hodulah Yahweh kita kile olam. Ya, katakan hodu hodu. Hodu 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 hodulah Yahweh kita. Hodu 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 hodulah Yahweh kita. Hodulah Yahweh, hodulah Yahweh kita. Kile olam kasto. Hodulah Yahweh kita, kile olam. Ya, angkat tangan kita katakan hodu 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 hodulah Yahweh kita. Hodu 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 hodulah Yahweh kita. Hodulah Yahweh kita. Hodulah Yahweh kita. Haleluya. Bersyukurlah sebab Bapak Yahweh itu sangat baik. Amin. Haleluya. Ya, kita akan mendengarkan firman Bapak Yahweh. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Bapak Yahweh. Haleluya. Terima kasih ya Bapak Yahweh, terima kasih Yesua, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini Bapak Yahweh kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami bisa menerima segala firman-Mu itu dan tertanam dalam hati pikiran kami Bapak. Terima kasih Bapak, berkat mempelai-Mu yang menyampaikan firman supaya semuanya Bapak Yahweh berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Bapak Yahweh dan di dalam nama Tuhan Yesus Masiah dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa tentunya ya. Nah, adik-adik bertemu lagi dengan Tante Yeni di sini ya. Tante Yeni akan menyampaikan firman Tuhan. Tante ingin adik-adik duduk yang tenang ya, kita dengarkan firman Tuhan sama-sama ya. Nah, adik-adik tema firman Tuhan hari ini yaitu kita dibentuk menjadi anak-anak Bapak Yahweh ya. Kita dibentuk menjadi keluarganya Bapak Yahweh ya. Nah, sebelum itu Tante mau tanya dulu, adik-adik tahu apa itu keluarga? Ya, adik-adik sekarang tinggal di dalam satu keluarga ya. Biasanya keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, ya, kemudian anak-anak ya. Itu namanya keluarga, adik-adik. Nah, itu keluarga inti. Ada juga yang tinggal bersama dengan keluarga besar seperti nenek ya, kakek, kemudian ada paman, ada bibi. Ya, ayah ibu itu tinggal satu keluarga, itu namanya keluarga besar ya. Nah, adik-adik, di dalam satu keluarga ya, itu ada seorang kepala keluarga ya. Siapa kepala keluarga di dalam keluarga kita? Iya, tentunya adalah ayah ya. Ayah adalah kepala keluarga kita ya. Tugasnya ayah apa adik-adik? Tugasnya ayah itu mencari nafkah ya. Mencari nafkah untuk siapa? Untuk kita satu keluarga ya. Nah, kemudian ayah juga memberikan apa? Perlindungan untuk kita adik-adik ya, melindungi keluarga kita, melindungi ibu ya, melindungi anak-anaknya ya. Nah, ayah itu melindungi ya. Kemudian tugasnya ayah apa lagi adik-adik? Tugasnya ayah yaitu mendengarkan keinginan-keinginan kita ya. Kita menginginkan sesuatu, ayah aku pengen jajan ya, minta uang ya. Itu ayah memberikan
uang ya untuk jajan kita ya, itu karena ayah yang mencari nafkah ya. Dia sebagai kepala keluarga, dia juga ingin keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang tentram ya, hidupnya damai ya. Itu sebagai kepala keluarga tugasnya ya, sebagai kepala keluarga. Nah, adik-adik, di sini ya Bapak Yahweh juga ingin supaya kita menjadi anak-anaknya Bapak Yahweh, menjadi keluarganya Bapak Yahweh. Siapa yang ingin menjadi anak-anaknya Bapak Yahweh, angkat tangan. Haleluya, semuanya ingin ya. Iya, kalau kita menjadi keluarganya Bapak Yahweh, kita menjadi anak-anaknya Bapak Yahweh, kita akan menjadikan Bapak Yahweh itu sebagai kepala keluarganya, kepala keluarga kita ya. Lalu kita menjadi keluarganya Bapak Yahweh, secara otomatis Bapak Yahweh itu menjadi kepala keluarga kita ya. Jadi Bapak Yahweh yang akan apa? Melindungi keluarga kita, adik-adik, melindungi dari bahaya ya, melindungi dari orang-orang yang hendak berbuat jahat ya. Bapak Yahweh melindungi. Kemudian Bapak Yahweh juga yang akan memberkati keluarga kita, memberkati kehidupan kita ya. Kemudian Bapak Yahweh juga yang akan mendengarkan keinginan-keinginan di dalam hati kita ya, keinginan kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, itu Bapak Yahweh akan mendengarkan. Dan keinginan yang kita inginkan itu akan Bapak Yahweh berikan ya, sesuai dengan waktu yang tepat ya, waktunya Bapak Yahweh ya. Jadi kalau kita masih SD, masih anak-anak ya, kita minta motor sama Bapak Yahweh, Bapak Yahweh kasih tidak? Tidak ya, karena belum waktunya ya, belum saatnya Bapak Yahweh berikan ya. Nah, jadi Bapak Yahweh akan memberikan itu sesuai dengan waktu Bapak Yahweh ya. Nah, itu adik-adik senang ya kalau Bapak Yahweh menjadi keluarga kita dan kepala rumah tangga kita. Iya, kita pasti senang sekali ya. Tetapi adik-adik, untuk menjadi keluarganya Bapak Yahweh, untuk menjadi anak-anaknya Bapak Yahweh ya, itu kita harus menjadi anak-anak yang hidup. Yang pertama yaitu hidup penuh dengan kasih, adik-adik ya. Coba kita baca firman Tuhan ya, ayat firman Tuhan hari ini 1 Yohanes 3, kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 3 ayat 1a ya. Di sini dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Tuhan. Dan memang kita adalah anak-anak Tuhan ya. Jadi di sini dikatakan betapa besarnya kasih ya yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita menjadi apa? Menjadi anak-anak Bapa Yahweh ya. Jadi Bapa itu penuh dengan kasih. Nah, jadi kita juga harus memiliki kasih adik-adik ya, seperti Bapa Yahweh ya. Kita harus memiliki satu kasih ya, kalau kita menjadi keluarganya Bapa Yahweh ya. Kasih kepada siapa? Kasih kepada ayah, kasih kepada ibu ya, kasih kepada saudara-saudara kita ya, adik kita, kakak kita ya. Itu ya, kita harus memiliki kasih ya. Kemudian yang kedua, kalau kita menjadi anak-anak Bapa Yahweh, menjadi keluarganya Bapa Yahweh, yang kedua kita harus memiliki apa? Kehidupan yang suci ya. Kita baca dulu firman Tuhannya ya. 1 Yohanes 3 ayat 3 ya, kita baca sama-sama. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci ya. Jadi dikatakan di sini bahwa Bapa Yahweh adalah suci ya. Jadi kita harus menyucikan diri ya. Menyucikan diri itu bagaimana Tante ya? Menyucikan diri itu tidak lagi hidup di dalam dosa ya. Jadi tidak hidup di dalam dosa, itu menyucikan diri ya. Itu yang diinginkan oleh Bapa
Yahweh ya adik-adik ya. Kalau hidup suci ya, tante sudah menggambarkan ya ini. Kalau hidup suci, hidup sebagai anak-anak Bapa Yahweh itu hatinya putih ya, tante gambarkan hati yang putih seperti ini. Nah, ini hati yang suci, hati yang hidup dengan benar ya. Di sini ada apa saja? Nah, di sini dikatakan hidup jujur ya, rendah hati, sopan ya, sabar ya, kemudian suka menolong, baik hati, ramah ya, penyayang ya, dan banyak sekali. Nah ya, sifat-sifat yang benar di hadapan Bapa Yahweh ya, hati yang kudus, hati yang benar, hati yang suci. Nah ini contohnya ya, dan masih banyak lagi ya adik-adik. Tetapi adik-adik, kalau kita masih hidup di dalam kegelapan ya, hidup masih berdosa di hadapan Bapa Yahweh, hidup di dalam dosa, itu kita menjadi anak-anaknya siapa adik-adik? Ya, kita lihat dulu firman Tuhan ya, kita baca dulu. 1 Yohanes 3 ayat 8a ya, kita baca ya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari setan, sebab setan berbuat dosa dari mulanya. Nah, dikatakan di sini ya, barang siapa yang masih berbuat dosa itu menjadi anak-anaknya setan, berasal dari setan ya. Karena hatinya gelap, hatinya penuh dengan dosa adik-adik. Nah, tante gambarkan juga nih di sini ya, hati yang gelap. Nah, di sini hati yang penuh dengan dosa ya. Ada apa saja di sini? Ada keegoisan ya, mementingkan diri sendiri. Kemudian ada kesombongan ya, sombong, iri hati ya, iri adiknya dibelikan mainan, saya kok tidak. Nah, iri hati. Wah, kakak dibelikan HP, saya kok tidak. Nah, itu iri hati ya. Kemudian ada dendam ya. Kemudian ada amarah, suka marah-marah nih sama orang tua ya, sama kakak ya suka marah-marah ya. Itu adalah hati yang penuh dengan dosa ya. Jadi adik-adik milih mana? Menjadi anak-anak Tuhan atau menjadi anak-anak setan? Wah, tentunya menjadi anak-anak Tuhan ya, hati yang putih, hati yang suci, hati yang bersih ya, hati yang penuh dengan kebenaran ya, bukan hati yang hitam seperti ini ya. Nah, jadi tadi dikatakan hati yang hitam adalah hati yang sesuai dengan anak-anak setan ya, seperti anak-anak setan. Nah, adik-adik hanya bisa memilih dua pilihan, mau menjadi anak-anak Tuhan atau menjadi anak-anak setan ya. Kalau menjadi anak-anak Tuhan, anak-anaknya Bapa Yahweh, itu kita akan hidup kekal di Samayim. Tapi kalau menjadi anak-anaknya setan, akan hidup kekal di mana? Di neraka ya. Wah, ngeri ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik, tante tekankan lagi ya, kita itu dibentuk menjadi keluarganya Bapa Yahweh, menjadi anak-anaknya Bapa Yahweh, yaitu tadi harus hidup penuh dengan kasih yang pertama. Yang kedua, harus hidup suci, kudus, benar ya. Kemudian yang ketiga, di dalam keluarga kita harus ada apa? Persekutuan ya. Jadi persekutuan dengan Bapa Yahweh, yaitu rajin berdoa ya, rajin baca firman Tuhan ya, rajin memuji Bapa Yahweh ya, kemudian beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Itulah persekutuan dengan Bapa Yahweh. Nah, adik-adik ya, itulah yang Bapa Yahweh inginkan. Kalau Bapa Yahweh menjadi menjadi keluarga kita ya, kita menjadi anak-anak Bapa Yahweh ya. Jadi Bapa Yahweh yang akan melindungi kita, memberkati kita, dan yang akan mendengarkan keluh kesah kita ya, mendengarkan keinginan-keinginan di dalam hati kita ya. Bapa Yahweh akan memberkati ya. Nah, adik-adik senang kan?
apabila Bapak Yahweh menjadi keluarga kita? Ya, senang sekali ya. Nah, oleh sebab itu adik-adik semuanya, ya kita harus berusaha dapat melakukan apa yang diinginkan Bapak Yahweh tadi ya. Ya, tentunya dengan pertolongan Roh Kudus ya. Kita tidak mampu berjalan sendiri ya. Kita minta pimpinan dari Roh Tuhan ya, untuk kita bisa hidup benar ya. Kita bisa hidup suci, hidup kudus ya. Kita bisa hidup dekat dengan Bapak Yahweh, bersekutu dengan Bapak Yahweh ya, sehingga kita menjadi anak-anak Bapak Yahweh yang hidup penuh dengan sukacita, damai sejahtera ya, menyertai kehidupan kita semua ya. Nah, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik semuanya ya. Biarlah firman itu dapat senantiasa didengarkan, kemudian tertanam di dalam hati adik-adik semua, dan adik-adik melakukannya di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Oke, nah sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini, ada ayat emas hari ini adik-adik ya. Ayat emasnya yaitu di dalam Efesus 1 ayat 5. Efesus 1 ayat 5. Dengan menentukan kita sebelumnya sebagai anak adopsi baginya melalui Yesua HaMasiah sesuai dengan perkenan kehendaknya ya. Sekali lagi ya adik-adik ya, Efesus 1 ayat 5. Dengan menentukan kita sebelumnya sebagai anak adopsi baginya melalui Yesua HaMasiah sesuai dengan perkenan kehendaknya ya. Demikian ayat emas hari ini adik-adik. Nah, ya kiranya Bapak Yahweh memberkati semuanya. Ya, kita mau tutup di dalam doa. Ya, kita tutup mata kita tengadahkan tangan kita berdoa sama-sama. Terima kasih Bapak Yahweh, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Bapak. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Bapak Yahweh, kiranya firman-Mu itu dapat tertanam, bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami ingin menjadi keluarga-Mu Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup kudus, hidup suci, hidup benar ya Bapak Yahweh, hidup penuh dengan kasih dan persekutuan dengan Engkau ya Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh, sehingga kehidupan kami penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Bapak Yahweh, pertemukan kami dalam jam-jam ibadah mendatang ya Bapak Yahweh, dalam minggu-minggu mendatang, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu kembali. Terima kasih Bapak Yahweh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin ya. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati adik-adik semuanya. Nah, sampai bertemu minggu depan ya, dan minggu-minggu yang akan datang. Haleluya. Yeay, senang sekali ya kita sudah beribadah bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus juga senang loh melihat adik-adik semangat dalam memuji Bapa Yahweh dan mendengarkan firman-Nya. Semuanya pasti diberkati kan hari ini? Tetap bertumbuh dalam Tuhan. Sampai jumpa di ibadah mendatang. Bapa Yahweh memberkati.